Konten kita kali ini mengenai trotoar yang sedang dibangun di Kota Pontianak. Pontianak dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena berada tepat dilintasi garis Khatulistiwa. Cuaca panas ditambah debu dan asap kendaraan merupakan pemandangan sehari-hari di kota ini. Apalagi memasuki musim kemarau, keluar rumah di kala matahari terik bukan menjadi pilihan yang tepat. Nah, saat ini kami keluar saat kondisi cuaca cukup ramah, tidak pula panas terik, tetapi juga tidak pula begitu mendung. Nah, ini adalah trotoar yang dibangun pada masa Gubernur Sutarmiji. Belum juga selesai sepenuhnya karena masih banyak terdapat lubang di sana-sini. Tetapi sudah bisa dilintasi. Nah, bisa kita lihat bahwa trotoar ini dibagi menjadi 3 bagian, di sebelah kiri, tengah, dan bagian yang berwarna hijau ini. Nah, yang baru kami lewati ini adalah bagian yang bisa dilalui oleh pejalan kaki. Sedangkan trotoar yang berwarna hijau ini khusus diperuntukkan untuk sepeda. Jadi kalau mau bersepeda, nah itu ada gambar sepeda, ikon sepeda, bisa melewati bagian yang berwarna hijau. Nah, di sebelah kiri ada bagian yang berwarna kuning. Bagian kuning ini ada semacam garis timbul, 3 berbanjar garis timbul. Ini diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. Biasanya kan mereka pakai tongkat gitu, jadi kalau ada garis timbul itu bisa menuntun mereka untuk melalui jalur yang tepat gitu, jadi tidak mengganggu kanan maupun kiri. Jadi cukup ramah untuk penyandang disabilitas, tunanetra, maupun kita bawa keluarga, bawa anak, ataupun sebelah paling kanan ini diperuntukkan untuk sepeda. Karena sebelum trotoar ini dibangun memang banyak sepeda yang melalui jalan raya. Ini cukup mengganggu karena memang kalau jalan raya hanya diperuntukkan barisnya itu untuk sepeda motor dan untuk mobil. Jadi tidak diperuntukkan untuk pengguna sepeda. Nah, pada trotoar ini, pembangunan trotoar ini, kebutuhan pesepeda diakomodir oleh pemerintah pada saat ini dengan membangun jalur hijau khusus sepeda yang saya lewati saat ini. Nah, ada semacam batas sekian meter, itu ada batas macam ini hitam-hitam nih yang membagi trekking ini. Saya kurang tahu ini fungsinya apa, tapi sepertinya ini lampu atau apa ya, kalau malam mungkin bisa nyala ya. Karena memang ini baru beberapa hari dipasang, jadi sepertinya lampu atau apa ya. Nah, saat ini kita melintasi tepat di depan rumah Gubernur Kalimantan Barat, dan nanti di sebelah kiri kita akan melewati gedung Kejaksaan Tinggi, dan tepat di seberang gedung Kejaksaan Tinggi adalah Hotel Ibis. Nah, kita lihat bersama masih ada. Nah, ini kita akan melalui jalur trekking di mana sangat hijau. Ini tepat menuju Taman Diskulis, ya. Nah, sangat hijau, rindang, teduh, dan ada bangku, dan juga disediakan tempat untuk cuci tangan. Di setiap beberapa meter ada tempat cuci tangan. Namun sayang tidak ada sabun ya di situ ya.
wastafel, tempat sampah. Nah, juga jika kita lelah berjalan, disediakan pula tempat duduk, bangku-bangku di sebelah kiri, bangku-bangku kayu. Cukup asri untuk kita duduk, menikmati pemandangan alam, juga mau berfoto-foto juga cukup instagramable ya. Bagi yang memiliki kaula muda yang memiliki media sosial seperti Instagram, ini spot-spotnya banyak, spot yang cukup instagramable. Nah, ada pula seperti bola-bola yang dipasang di sebelah kanan. Saya juga tidak begitu paham ini maksudnya bola-bolanya, atau bisa diduduki atau bagaimana, atau dilarang diduduki. Tapi bola-bola ini terbuat dari seperti semen yang dicat berwarna-warni ya, atau hanya untuk estetika saja ya, karena diletakkan di pinggir jalan. Oh, mungkin semacam batas ya, batas antara jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan jalan bagi sepeda. Nah, ada bangku-bangku dari kayu cukup asri, bisa kita duduk kalau kita lelah setelah melakukan perjalanan. Setelah berjalan bisa duduk di bangku-bangku yang disediakan ini sambil menikmati suasana jalan raya di Kota Pontianak. Ini adalah Jalan Ahmad Yani, jalan protokol terpanjang dan terluas di Pontianak. Jalan utama ya, Jalan Ayani ini. Nah, kita masih berjalan menyusuri trotoar dan yang dikelilingi oleh pemandangan pepohonan yang kita akan susuri sampai kemana trotoar ini. Itu bisa kita lihat masih ada sepeda yang masih melintasi jalan raya ya, padahal sudah dibuat jalur khusus untuk sepeda yang berwarna hijau, ini khusus untuk sepeda. Tapi ini untuk disabilitas mungkin bisa pohon-pohonnya ini agak sedikit ditebang sedikit ya. Ini kalau penyandang disabilitas lewat bisa nabrak nih. Nah, ini adalah tempat sampah pun disediakan di sekitar trotoar ini supaya masyarakat sadar kebersihan. Tempat sampah pun dibagi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa kita masukkan di sampah organik, dan untuk sampah-sampah seperti plastik, kayu, besi yang tidak bisa didaur ulang bisa kita masukkan di sampah anorganik. Nah, ini masih bisa kita lihat pekerja-pekerja pasukan oranye yang baru saja menyapu halaman trotoar ini supaya terlihat bersih. Kalau bersih begini kan nyaman ya kita berjalan, jadi terasa enak gitu. Nah, masyarakat pun juga harus sadar kebersihan. Kalau sudah bersih, jangan pula kalau kita membawa tisu atau mau habis makan permen atau botol dibuang di tempat sampah atau diletakkan sembarangan. Sudah disediakan tempat sampah, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota ini. Nah, sebentar lagi kita akan menuju Bundaran Tugu Katulistiwa atau Bundaran Tugu Diskulis, bukan Tugu Katulistiwa ya. Kalau Tugu Katulistiwa letaknya ada di Siantan. Ini adalah Tugu Bambu Runcing. Tugu Bambu Runcing. Tugu Bambu Runcing. Nah, di situ ada fonten ya, ada air terjun. Ini merupakan ikon juga Kota Pontianak. Fonten ini kalau malam dia bisa menyala berwarna-warni, cukup indah. Jadi kalau kita melewati kota ini, juga spot-spotnya banyak, bisa untuk foto-foto, instagramable banget di sini ya. Nah, di sebelah ujung itu yang ada gapura itu adalah universitas terbesar di Kalimantan Barat. Ini bagian dari tempatnya yang oke banget. Di sini juga banyak disediakan area-area saya yang dilewatkan, atau bisa tempat yang indah begini. Foto-foto.
Nah, Jalurnya juga ini dia. sudah diatur dengan rapi, traffic light, jadi tidak bisa sembarangan kita menuju. Nah, saat ini kita akan menuju ke Taman Catur. Taman Catur merupakan taman yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Pontianak. Taman ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Pontianak pada saat itu masih dijabat oleh Bapak Sutarmiji, gubernur yang sekarang, pada 31 Desember 2017 yang lalu. Nah, taman ini cukup ramah anak, kita bisa membawa anak karena ada ayunan. Lalu yang cukup indah untuk spot-spot foto Instagramable ini ada semacam catur ya, pion-pion catur, ada bola-bola yang mengelilingi. Ini cukup artistik, kalau menurut saya cukup artistik dan daya seninya cukup tinggi. Nah, dan melintasi trotoar ini juga kita tidak perlu membawa payung atau membawa saat panas pun kita masih terlindungi oleh pohon-pohon yang cukup rindang. Ya, banyak juga anak-anak muda yang di sini berolahraga. Disediakan juga tempat untuk olahraga, yaitu sebentar lagi kita akan lihat wahana permainan basket ya. Nah, itu bisa kita lihat mereka sedang main basket. Ada dua di sisi yang ini, sama di belakang tuh ada juga. Kita lihat anak-anak para kaula muda sedang bermain basket ya. Nah, sebelahnya ini adalah wahana permainan untuk skateboard. Nah, jadi untuk yang bisa bermain skateboard, nah ini adalah muralnya cukup indah, Pontianak cantik. Memang Pontianak cantik, yang cantik bunganya ya. Ini cukup mempunyai daya seni yang tinggi. Nah, oke. Kali ini kita masih menyusuri trotoar di sepanjang Jalan Ayani. Nah, di sebelah kiri adalah Politeknik Negeri Pontianak. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke Hotel Mercure. Kita bisa lihat taman-tamannya juga cukup tertata rapi. Tanaman teh-tehan ya, kalau pada saat masih kecil itu kami menyebutnya ini tanaman teh-tehan. Mereka membentuknya kalau dari titik di depan TVRI sampai ke jalan ini sekitar 3 km, berputar sekitar 3 km. Ini masih area Politeknik Negeri Pontianak. Dan memang jalanan masih cukup sepi ya, tidak banyak orang masih dalam suasana lebaran hari kedua. Itu kota Pontianak yang mayoritas agama Islam masih merayakan. Iya sih, nanti lain kali tahu kondisinya. Juga keluarga yang membawa anak-anak mereka jalan-jalan menikmati suasana. Ini adalah Hotel Mercure.
banyak hotel di Pontianak. Yang jadi jalannya punya kantong tebal bisa lah lihat hotel. Ya, ada juga hotel-hotel kelas bintang 1, bintang 2 yang ada di cukup strategis ya kalau menginap di hotel Marriott ini, karena sebelah kirinya itu langsung sebentar lagi langsung berhadapan dengan mall, ya bisa dibilang mall terbesar lah ya di kota Pontianak. Walaupun sekarang banyak juga dibangun mall-mall baru di sekitar daerah Kabupaten Kuburaya seperti Transmart, Jaya Mall, tapi mall ini masih Grand Mall Pontianak ini masih menjadi pilihan utama bagi penduduk Pontianak untuk menghabiskan waktu luang mereka. Buceri, Starbucks, dan ya ikon-ikon yang ada di mall ada semua di sini, dan Dunkin Donut ada semua di sini. Nah, ini juga dihubungkan oleh jembatan penyeberangan. Nah, sebelah kiri tadi adalah jembatan penyeberangan. Jadi untuk menghubungkan dari titik satu ke titik seberangnya itu kita bisa melewati jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangannya di sepanjang jalan Ayani ini kalau nggak salah ada 2, yaitu di depan Mega Mall, lalu ada satu lagi di depan sekolah LKIA. Tapi karena mungkin ya trotoar juga baru saja dibangun, jadi belum banyak penduduk kota Pontianak ini yang terbiasa untuk berjalan kaki. Biasanya mereka lebih memilih untuk menggunakan sepeda motor. Oh ya, di Pontianak ini juga agak jarang kita menemui angkot atau bis kota gitu. Mungkin bis kota nggak ada ya, angkot yang masih ada itu pun sangat jarang. Karena mungkin ya mereka rugi juga ya kalau penumpangnya sedikit, karena kebanyakan penduduk itu memiliki sepeda motor atau mobil. Jadi angkot atau bis kota yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain agak jarang di sini. Atau mungkin sudah nggak beroperasi lagi ya, karena saya hampir tidak pernah melihat angkot yang berseliweran di jalan-jalan utama seperti Jalan Ayani. Nah, silakan mendukung channel suami saya ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.